Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hai warahmatullahi sobat wabarakatuh. BPBD dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan di pagi yang cerah ini. Hari ini kedatangan tokoh inovator yang luar biasa dalam kebencanaan. Baik, kita sama-sama bertemu beliau. Siapakah beliau? Nah, beliau sebenarnya tidak asing lagi karena 1,5 tahun ini beliau sudah bergelut di bidang kebencanaan. Hari ini kita akan membahas tentang topik kebencanaan, yaitu bagaimana membentuk tim reaksi cepat kabupaten. Baik, ini dia tokoh utama kita. Bapak, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak, ya. Iya, Walaupun di Kabupaten Lombok Selatan beberapa bulan terakhir ini banyak sekali bencana ya, Pak, ya. Ya. Tetap tangguh ya, Pak, ya. Siap, tetap tangguh. Tetap semangat. Tetap semangat, alhamdulillah. Ini Pak sangat menarik sekali, Pak. Menarik sekali, Pak. Topik kita pada hari ini dalam rangka strategi akselerasi penanganan bencana melalui pembentukan dan pengorganisasian tim reaksi cepat penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Selatan. Bagaimana sih Pak melihat strategi untuk pembentukan ini? Terus apa sih inovatornya gitu, inovasinya yang ada di sini, karena ini memang luar biasa sekali. Stakeholder kita ajak gabung, terus kita sama-sama memikul beban bahwa bencana itu milik kita bersama gitu. Baik Pak, gimana? Oke. Terima kasih Bu Uli. Jadi mungkin terkait Lombok Selatan memang salah satu kabupaten yang katakanlah dari topografinya itu memang sangat rawan. Iya, benar, kali Pak. bencana. Jadi historisnya juga seringkali terjadi bencana, longsor, banjir, bahkan sangat memungkinkan gempa. Jadi dalam konteks ini kita coba bagaimana penanganan dengan respon cepat. Jadi dengan membentuk tim reaksi cepat penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Selatan. Tim reaksi cepat ini itu adalah para stakeholder, OPD teknis, organisasi masyarakat yang kita libatkan TNI Polri. Jadi dengan harapan bahwa seluruh stakeholder itu ikut berkontribusi kalau pada saat terjadi darurat bencana atau tanggap darurat. Nah, jadi namun sebelumnya perlu kita pahami dulu apa itu bencana. Mungkin perlu kami pertegas. Mungkin kita sering mendengar istilah bencana, benar, kan? Pak, benar. Ya. Jadi bencana itu adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, atau bahkan mungkin faktor non alam. Iya. Atau bahkan faktor manusia itu sendiri karena kelalaian dan sebagainya. Jadi itu sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan bahkan dampak psikologis dari bencana itu sendiri. Jadi ini yang perlu kita tangani bersama. Jadi ini juga dengan dibentuknya tim reaksi cepat penanggulangan bencana itu dalam rangka menyamakan persepsi, Bu. Iya, jadi bahwa urusan bencana, penanganan bencana itu bukan hanya urusan BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana saja, tetapi ini urusan semua pihak. Benar, Pak. Nah, jadi makanya kita libatkan stakeholder, OPD-OPD terkait. Itu adalah representatif dari kehadiran pemerintah. Benar sekali. Jadi wajahnya pemerintah gitu ya, Pak ya. Jadi ketika terjadi bencana umpamanya itu pemerintah itu hadir, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu diwakili oleh para OPD. Benar, Pak. Begitu juga para organisasi kepemudaan atau organisasi yang relawan pulih, ya, Pak, ya? para relawan lah. Itu perlu dirangkul lah ya. Kita berkolaborasi bagaimana untuk menyikapi kalau terjadi bencana.
Mungkin itu terkait dengan pembentukan tim reaksi cepat penanggulangan bencana di Kabupaten Oku Selatan, Bu. Menarik sekali Pak, dengan adanya tim reaksi cepat ini sebagai wadah ya Pak ya nantinya. Nanti ketika ada bencana mungkin perlu ada posko ya Pak ya. Jadi bagaimana Pak strategi kira-kira ke depan ketika ini sudah mulai dibentuk untuk agar kalau kata orang itu tidak mati ya Pak ya. Terus bisa sinergi gitu di dalam satu tim kira-kira. Jadi konsepnya kalau seandainya kita asumsikan ini bencana yang besar ya. Iya, yang masif ya. Masif, yang skala cakupannya luas, menimbulkan korban, kerugian, harta benda yang besar umpamanya. Jadi setelah dilakukan kaji cepat sehingga ditetapkanlah tanggap darurat. Biasanya tanggap darurat itu ditetapkan saat 7 hari. 7 hari Pak ya. Hari pertama. Lalu kalau melihat selanjutnya apakah perlu diperpanjang atau tidak, biasanya kalau memang penanganannya dirasa belum cukup, belum selesai ya Pak ya. Belum selesai bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang 7 hari lagi. 7 hari lagi. Jadi pada saat terjadi kedaruratan bencana, Bu ya. Kita itulah peran serta dari tim reaksi cepat ini itu melakukan pendataan atau kaji cepat tadi ya Pak ya. Lalu pelayanan kedaruratan. Kedaruratan ini yang penting jadi sekali. Jadi pelayanan kedaruratan terhadap korban, terhadap fasilitas umum, ya kan? Mungkin perlu evakuasi. Perlu posko-posko pengungsian. Nah, disitulah penyaluran bantuan juga. Jadi mungkin kita menghimpun juga dari berbagai kalangan yang ingin berkontribusi, umpamanya menyampaikan. Jadi melalui posko ini, melalui tim ini, Pak ya. Jadi kita mendirikan posko di tempat kejadian, Bu ya. Biasanya poskonya kita dirikan di situ dalam kurun waktu tertentu tadi. Iya, benar Pak ya. Dalam rangka bagaimana membantu masyarakat yang terkena atau terdampak musibah bencana tadi itu melakukan upaya evakuasi atau membantu mendirikan pengungsian atau tempat-tempat penampungan sementara dan juga pelayanan psikologis terhadap korban-korban, mungkin anak-anak. Benar sampai psikologis ya. Iya, sampai psikologis. Seperti ini pendirian dapur umum juga. Dapur umum juga, jadi seperti Dinsos itu memiliki kendaraan dapur umum itu kita minta untuk didirikan di posko tersebut. Dan juga menghimpun bantuan logistik mungkin dari pemerintah, dari swasta, dari masyarakat. Iya benar Pak. Banyak sekali memang Pak ini orang-orang yang mau membantu. Tapi kalau tidak ada wadahnya dan tidak terorganisir, nanti mungkin kalau kata istilah itu nggak merata ya Pak ya. Jadi manfaat sekali Pak ya tim ini dibentuk ya Pak ya. Insya Allah sangat bermanfaat. Disinilah wadah yang kita bentuk ini, bagaimana kita berkoordinasi dengan baik sehingga pada saat terjadi bencana itu terkoordinir, lalu akan jelas komandonya, benar Pak. Dan juga luasan cakupan para korban itu bisa terlayani dengan baik. Tapi kalau kita katakanlah bergerak masing-masing, ya mungkin ada yang terlayan dengan baik, ada yang tidak. Sementara yang di pelosok-pelosok kadang-kadang itu yang terkena dampak tapi tidak tersentuh ya Pak ya. Tidak tersentuh. Jadi dengan terorganisir melalui tim ini, insya Allah kita akan lebih baik penanganannya, pelayanan terhadap para korban yang terkena dampak bencana tersebut. Terima kasih Pak. Ini sangat menarik sekali Pak. Satu lagi Pak, mungkin pertanyaan. Ini kami lihat Pak di dalam ini Pak ada SK. Kebetulan ada susunan ini ya kepengurusannya Pak ya. Nah kira-kira ini ketuanya dari mana nih Pak? Oke, jadi konsep yang kita buat ini itu komandannya ya Pak. Komandannya itu. Jadi ini ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Ogan Komering Hulu Selatan. Ini kami bacakan saja Bu ya. Iya siap Pak. Yang kita buat.
susunan anggota tim reaksi cepat itu sendiri itu penasehat dan pengarah itu Bapak Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. Oh iya siap. Lalu Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, lalu Ketua DPRD Kabupaten Ogan Selatan, lalu Dandim ya, Dandim. Komandan Kodim ya, Iya, siap. 0403 Oku ini, karena itu tiga wilayah. Lalu Siap. Kapolres Ogan Komering Ulu Selatan itu penasehat atau pengarah. Iya. Lalu ketua dari tim reaksi cepat itu sendiri adalah sekretaris daerah Kabupaten Ogan Sekda, Selatan, ya, Pak. Pak Sekda. Ini Pak Sekda ini adalah sebenarnya Heeh. kepala Kenapa? badan. Kepala badan beliau. Kepala Badan Iya. Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi sesungguhnya tapi ex officio beliau. Ex officio, Ex officio. Maka di sini beliau selaku ketua tim. Ketua tim. Nah, wakil ketuanya itu adalah asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Iya. Kabupaten Ogan Selatan atau dikenal dengan asisten satu. Bu. Asisten satu Iya. Pak ya. Iya. Nah, lalu sekretaris Iya, itu Pak, Kalaksa siap. BPBD. Kalaksa ini kepala pelaksana, Bu. Kata kepala jadi- pelaksana jadi yang kita- membuat inovator ini, Iya, inovasi ini Pak ya, kepala Masya pelaksana. Allah benar Jadi, sekali ya. Mungkin perlu diluruskan, yo. Kepala badan itu adalah sekda di Sekda, BPBD Pak, itu. ya. Jadi kalau kita ini sebenarnya cuma kepala pelaksana. Bu. Pelaksana. Ya. Makanya sering Unsur di lapangan pelaksana, ya, Pak ya. unsur Iya, lapangan. Pak. Nah, jadi lalu wakil sekretaris, sekretaris badan Sekretaris penanggulangan Badan bencana. Penanggulangan Bencana. Belum Siapa? kenal, sudah kenal belum? Belum, Pak. Belum kenal. Nah ini perlu kenalan dulu dengan Iya, saya. Pak, benar. Iya. 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 Sudah itu ada bidang kaji cepat. Bidang kaji cepat. Bidang kaji cepat ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Bu. Iya, benar. Kita tunjuk ini karena UPD teknis ya sangat paham. Iya. Biasanya terkait dengan kalau ada bencana itu pasti larinya kepada fasilitas umum, Benar, jembatan benar. yang Iya, terdampak, bahkan Banyak bang fasilitas umum ya. yang terkena dampak ya, Pak ya. fasilitas umum lainnya yang Iya. terdampak. Jadi tim ini yang dikomandai kepala PO ini yang membuat kaji cepat ini Pak ya, Ya, dari data-data kaji ini. cepat terkait dengan data-data dampak dari kejadian. Iya benar. Nah, mungkin mendata secara cepat itu Benar, fasilitas iya. umum jalan itu berapa yang terkena dampak, Iya, ruas iya. jalan itu, jembatan ada berapa. Nah, Iya itu. benar sekali. Fasilitas umum listrik, nah, Iya. listrik itu berapa yang roboh, nah kira-kira. Nah ini orang teknis, Orang-orang teknis ini yang ada berada di Udah itu biasanya ada gangguan air bersih. Iya tuh. Pak. Biasanya Ngumpul di sana orang-orang teknisnya. Pak. orang-orang teknis inilah yang kita harapkan bisa melakukan kaji cepat Oke. terkait dampak dari bencana tersebut. Nah di sini anggotanya banyak ini, Iya. ada dinas perhubungan, dinas Iya, Pak, ya. perkim, Oke. nah, sudah itu ada dinas peternakan dan perikanan, karena Perikanan. ya perikanan bisa berdampak terdampak. Dampak. Wah, Iya. ya. Ya, seperti apa Mungkin- Pak contohnya kalau dampak dari Ya, mungkin kolam masyarakat itu jebol benar, kan. Pak, iya. Sudah iya, itu Pak. ada ternak-ternak yang ikut hanyut. Itu Iya. sering kejadian itu. Jadi tentu akan Memang perlu mendata sekali ini. dilibatkan ya Pak ya. Kalau itu kadang nggak ngerti itu Pak ya. Sudah itu dinas ketahanan pangan, Kepala dinas ketahanan pangan ini terkait dengan Heeh. dampak dari bencana tadi mungkin saja akan berakibat terhadap sawah yang terendam. Benar sekali itu Nah, jadi bagian dari bencana, dampak bencana tadi ya Pak ya. Ya, Kalau masyarakat dibantu benar. dan juga di sini ada beberapa kepala bidang kita masukkan. Heeh. Kepala bidang Bina Marga, Iya. kepala bidang sumber daya air dari Dari PUPR. PU tadi ya Pak ya. Sudah itu kepala bidang distribusi dan cadangan pangan itu dari dinas ketahanan pangan ya. Tangan pangan. Kayak Biar dengan sinergi ya Pak antara sinergi. pimpinan dengan kabit-kabit gitu. Sudah itu kepala bidang dari perumahan rakyat dari Perkim karena ini sangat erat kaitannya dengan biasanya tempat pemukiman itu. Iya. Lalu kepala bidang LLAJ, sudah di itu SUP ya. kepala seksi kalau di kita ini kepala seksi rehab rekon namanya. Rehab rekon. BPBD. Ini terkait dengan nanti penanganan pasca bencana. Benar-benar. Mungkin nanti diusulkan lebih lanjut dari APBD ataupun dana APBN semacam Iya itu. benar sekali Pak ya, paskanya ya Pak ya, karena perlu ada penanganan berkelanjutan ya Pak ya, habis dari kedaruratan seperti itu Pak. Iya, sudah itu ada kepala stasi keselamatan sarana dan prasarana LLAJ Dinas Perhubungan. Nah ini, jadi banyak yang terkait dengan bidang kaji cepat. Kaji cepat. Nah,
Lalu ada lagi yang disebut dengan bidang pelayanan darurat tuh. Pelayanan darurat. Nah, ini yang koordinatornya paling penting kita juga nih. minta dari dinas sosial. Dinas sosial, Pak. Nah, dinas sosial itu sangat erat kaitannya Heeh. dengan tupoksi mereka di bidang sosial. Tentu dampak korban-korban ini tentu akan itu harus mendapat bantuan atau bantuan sosial lah. Benar, Pak. Nah, ini banyak ya nih, dinas kesehatan terlibat. Iya, Pak. Sudah itu dari Kodim 0403 itu biasanya kasih op ya, kasih op. Sudah itu kabak op dari Polres. Sudah itu camat ke Kabupaten Papua Pak, Selatan. yang punya wilayah ya, Pak, ya, penting Yang punya sekali. wilayah. Nah, sudah itu ada ini Kades. Tentu juga, Kades. Pak, ya, Masya Allah, luar biasa tim ini, Pak, ya. Sudah itu dan Ramil Kabupaten Kabupaten Oku Selatan. Sudah itu Kapolsek Kabupaten Oku Selatan kita libatkan juga. Kepala UPTD Puskesmas ya, bagian kesehatan ya. Sudah itu siapa lagi ini? Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Dinas Sosial itu. Dinas Sosial. Nah, jadi kepala bidang yang langsung menangani Benar. bersentuhan dengan kegiatan kebencanaan ya. Sudah itu kalau di kita itu kepala seksi ini Bu, kedaruratan dan logistik. Ada di sini namanya itu. Nah, itu yang langsung bersentuhan dengan topoksi kalau di BPBD itu. Jadi inilah yang akan diharapkan mengkoordinir keadaan itu pada saat terjadi tanggap darurat. Nah, yang terakhir ini koordinator Public Service Center 119 Dinas Kesehatan. Atau PSC ya. PSC ya. Dinas Kesehatan. Ini untuk menolong korban dengan cepat ya, Pak, ya. Yang bisa kita harapkan pada saat kedaruratan mengevakuasi ya para korban. Lanjut Bu ya. Iya, silakan. Nah, ada lagi Pak, ya, berarti. Ya, bidang pendukung. Nah, bidang pendukung ini. Iya. Ini koordinatornya BPKAD nih. BPKAD. Iya, masalah dengan operasional, mama no katik duit kira-kira kok. Iya, benar sekali. Operasional no. Jadi kita minta support dari BPKAD yang mana mungkin pada saat kedaruratan kita butuh belanja tak terduga. BTT. Jadi sumber dana untuk operasionalnya TRT ini di sana, Pak, ya. Iya, berarti BPBD tidak ada ini posnya ya, Pak. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi kita himpun apa menjadi kebutuhan kalau terjadi bencana atau tanggap darurat, dihimpun masing-masing dari tim ini bekerja. Nah, itulah yang akan kita ajukan kepada pemerintah daerah melalui BPKAD. Disebut dengan rencana kebutuhan belanja atau RKB. Rencana kebutuhan belanja, iya benar. RKB inilah. Salam tangguh kemanusiaan kita dulu. Iya, memang kita ini ada tim tangguh di sini. Cuman masih takut apa? Nah, masih perlu itu operasionalnya, iya Pak. Mama nona melakukan upaya penanggulangan bencana di lapangan kalau lapar kira-kira. Masa puasa itu Nah, marah itulah kira-kira itu ya. Nah, sudah itu banyak ini ada 15 ini ya. Masya Allah, 15 di tim pendukungnya, Pak, ya. Bapak Dalitbang masuk. Bapak Dalitbang. Sudah itu Disduk Capil. Nah, terkait dengan ini Disduk Capil ini biasanya kalau ada bencana itu kadang dokumen kependudukan itu benar sekali, Pak. mungkin hangus, hilang. Maka di sini kita minta kepada Disduk Capil bagaimana upaya untuk membantu masyarakat pengurusan terhadap dokumen-dokumen pendudukan tadi. KK, KTP itu bisa diurus. Sudah itu Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan ini tentu kadang-kadang di lokasi bencana itu ada fasilitas pendidikan ya, yang ikut terdampak. Jadi mungkin penanganan terhadap anak-anak. Nah, anak sekolah kemana? Benar, Pak. Nah, ini makanya keterlibatan dari Dinas Pendidikan kita harapkan ada sinerginya di sini. Benar sekali. Sudah itu Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Ya, berkaitan dengan bagaimana penanganan atau upaya
penanganan ke depan, karena biasanya bencana ini tidak terlepas dari ulah manusia, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Itu akan menjadi evaluasi. Sudah itu ada lagi Dinas Perikanan Peternakan, ada lagi Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Kesbangpol, sudah itu Dinas Polisi Pamung Praja dan Damkar. Nah, Dinas Polisi Pamung Praja ini sangat erat kaitannya karena mereka memiliki peralatan dan personil yang relatif banyak lah Bu ya. Jadi ketika umpamanya terjadi banjir, punya SDM banyak, bisa dikerahkan. Iya benar. Begitu juga damkar mereka punya peralatan pemadam kebakaran. Jadi mobil kebakarannya Pak ya. Ya, jadi kalaupun terjadi banjir atau longsor, mungkin untuk membersihkan sisa-sisa material, minta bantu disemprotkan. Nah, kira-kira itu. Jadi bukan sekedar untuk memadamkan api saja ya Pak ya. Bisa dioperasionalkan seperti itu. Pak, minum dulu Pak. Iya, coba. Nah, kerennya nih kau. Ini mana sih kalau punya? Merek BPBD ini. Hilang ini dari Belum ada endorse. endorse-nya belum ada ya. Cari dulu Minum dulu kita. ya. Santai saja Pak. Santai saja, kita masih ada sekitar 5 jam lagi nih. Ayo kita minta endorse sama Diskominfo nih. Ya, kita kan memberi informasi. Iya. Nah, sudah batas mana tadi? Iya. Ini ada lagi dia bidang pendukung ini. Kita masuk juga Kabakesra. Itu apa Pak kira-kira? Kabakesra ini terhadap penanganan masyarakat lah ya, terkait dengan apa namanya itu spiritual Bu. Memberi pencerahan atau mendatangkan dai-dai ke tempat posko-posko pengungsian. Benar Pak. Ya, jadi secara psikologis ada siraman rohani. Benar. Kembali ke Tuhan lagi ya Pak ya, biar tidak stres tidak putus asa. Karena kadang-kadang kalau sudah ini kadang-kadang berdampak psikologis itu terhadap korban itu. Pacak gilo kira-kira kalau ya iman tidak kuat-kuat. Inilah kita gunanya ada semacam siraman rohani. Enggak, tetap sabar. Sudah itu apa lagi ini? Ada lagi Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Perikanan Peternakan Kabupaten Oku Selatan. Ini juga terkait dengan masuk di bidang pendukung dan juga tadi di bidang kaji cepat juga masuk kepala dinasnya. Lalu Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Perikanan Dinas Perikanan kita masuk. Karena kalau kita asumsikan banjir bandang Bu, dampak dari keramba atau kolam masyarakat itu sering terjadi, bahkan ternak itu banyak yang hanyut. Itu mereka kerugian. Sudah itu bidang pendukung kita berharap juga keterlibatan dari PLN Bu. PLN ini sering itu biasanya pasti terdampak lah. Nah, itu baik banjir, tanah longsor biasanya terdampak terhadap pemadaman listrik atau tiang roboh dan sebagainya. Sudah itu PDAM juga sama. PDAM ini air bersih biasanya terhenti itu, pasti terganggu fasilitas itu. Karena mungkin ada yang bocor itu salurannya Pak. Sudah itu terakhir tim ini, Pak, ya? Kalau di kita nanti bidang pendukung ini kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan. Itu bisa berkontribusi bagaimana membantu pada saat tanggap darurat. Itu. Nah, yang terakhir ini Bu, bidang informasi, komunikasi publik dan relawan. Nah, ini yang tidak kalah penting ya Pak ya. Kalau tidak dipublis nggak tahu kalau tidak ada tahu. Iya, atau datanya simpang siur. Pasti. Ini di Oku Selatan atau di Bandung gitu Pak ya. Karena begitu terjadi bencana itu banyak sekali informasi di media sosial, apalagi di zaman sekarang ini media sosial itu begitu menjadi
framing dan tidak bisa terbendung. Benar sekali. Kadang-kadang masyarakat itu langsung siaran langsung. Siaran langsung. Tapi kan tidak jelas itu kejadian di mana, Iya. kapan, siapa. Iya. Nah, jadi ini perlu diluruskan. Ini Koordinator Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Selatan atau Kominfo ya. Kominfo. Pak. Iya, tepat sekali nih Pak Kominfo, ya. itu koordinatornya. Koordinator. Dalam rangka ya paling tidak memberi penjelasan atau mempublikasikan apa yang terjadi, Bu. Sengaja. Benar. Jadi satu pintu lah informasi. Iya benar. Jadi ini yang biasanya yang dipegang oleh para pimpinan kita. Iya. Jadi informasi yang akurat macam itu. Itu yang akan kita publish. Jadi bahasanya sama, Bu. Iya benar. Jadi jangan sampai nanti korban mati Iya. 5, padahal sesungguhnya cuma 1. Benar sekali. Nah, ini kan menimbulkan kesimpang siuran. Benar. Lalu ini anggotanya, Iya. karena ini juga mengkoordinir relawan ini. Relawan, iya Pak. Ketua PMI Kabupaten Ketua Oka Selatan. PMI ya. Terlibat. Terlibat di dalam ini. Sudah itu bagian kita publikasi. libatkan juga Orari, Orari, Rapi. iya Rapi benar. Sudah ini adalah organisasi komunikasi ya. Benar. Karena begini, pada saat terjadi bencana di lokasi bencana biasanya blank sinyal, Bu. Oh seperti itu Pak ya. Jadi komunikasi satu-satunya yang bisa diandalkan di lokasi bencana biasanya radio, radio komunikasi yang menggunakan frekuensi. Ini sebenarnya ini ada komunitasnya ini, komunitasnya yaitu Orari dan Rapi itu komunitas. Kita minta bantu ke mereka. Lalu Sentana, Bu. Sentana juga kita libatkan. Iya. Santri tanggap bencana. Iya, bagian. Sudah itu Karang Taruna. Karang Taruna memang punya Sudah. banyak kader ya, Pak. Ya, banyak kader Iya, masa seperti mereka itu. bisa kita gerakkan ketika gerakkan. bencana masif daerah. Sudah itu KNPI Tuan juga, iya Pak. Ini banyak organisasi kepemudaan yang dinaungi oleh KNPI. Iya. Diharapkan bisa terlibat, ikut ambil bagian. Iya. Misi Lalu, kemanusiaan Pak ya. Misi kemanusiaan. Sudah itu ada ini WhatsApp Pramuka. Nah, benar Pramuka sekali ini Pak, termasuk dimana-mana ini teruji ada. ini. Iya Pak. Makanya biasa kita di lapangan. biasa di lapangan, biasa kemah kan. Iya Pak. Kira untuk hal penanggulangan bencana itu akan sangat dibutuhkan. Iya mereka. benar sekali. Sudah itu ada Basnas, Badan Amil Zakat. Itu bisa kita ini bagaimana sinergi dengan program-programnya seperti itu program-program Pak, ya. mereka. Sudah itu Senkom ya. Senkom ini mitra kepolisian, ini salah satu organisasi yang bisa kita kolaborasi lah ke mereka. Sudah itu PKK, tim penggerak PKK. Benar Pak, ini ibu-ibu ini jangan bisa digerakkan, bahaya Pak, untuk daftar umum ini Pak. Itu bisa digerakkan. Jadi iya benar sekali. Lalu ada GOW organisasi iya. Iya. Ini termasuk gerak gabungan organisasi gabungan iya. organisasi wanita. Iya. Selain dari PKK, mungkin ibu-ibu yang lain Bayangkari, Persi, terperlu sekali Pak dilibatkan. Sudah itu ada Tagana, dari Kesos ya Pak. Dari Kesos. Iya. Taruna tanggap bencana. Sudah itu ada pemerhati lingkungan. Iya. Itu ada komunitas Atlas ya. Organisasi Atlas. Jadi pada saatnya jangan Pak? sampai kita pemerintah daerah itu kagok itu mana Bu ya? Kagok itu apa ya? Kaget Pak ya. Tidak siap Tidak siap ya. Jadi kalau sudah kita kondisikan, siapa berbuat apanya nggak tahu ya seperti tidak itu tahu. Pak ya. Kami ini nak buat apa? Iya, kami ini nak berbuat bencana apa? seperti itu Pak ya. Apalagi kalau kawan stakeholder ini berpikir, sudah itu urus BPBD, Iya, sehingga mereka berpangku tangan, tidak peduli dan sebagainya. Itu salah besar. Jadi ada tanggung jawab bersama lah di sini. Ya, kita BPBD ini dengan segala keterbatasan kita tidak mungkin menghandle seluruh permasalahan di lapangan ketika terjadi bencana besar ya. Kita asumsikan bencana besar. Iya. Tapi kalau bencana kecil pohon tumbang ya kira selesai, selesai oleh kawan-kawan BPBD ini. Iya Pak. Iya. Karena ada juga tim reaksi cepatnya Ada. ya Pak ya. Ini makanya tim reaksi cepat yang ada di unit BPBD ini ya kita doktrin terus ini dengan kalimat apa? Tangguh.
Tangguh. Tangguh. Salam tangguh, tangguh, Ya, tangguh. Itu Pak jargonnya Pak ya luar Jargonnya biasa. itu sebenarnya Heeh. ini apa namanya itu untuk menyemangati. Benar sekali Pak. Menyemangati kawan-kawan. Salam tangguh. Iya. Salam tangguh. Takut apa? Tangguh. Nah itulah kelemahan kawan-kawan gitu. Takut lapar. Ya. Di mana-mana masih butuh makan Pak kalau Tangguh kerja. cuma takut lapar. Iya. Jadi Mudah-mudahan. itu doktrin sebenarnya. Bu. Doktrin, ya, Jadi kalimat apa? Tangguh itu doktrin. Iya, benar-benar. Jangan banyak ngeluh pokoknya. Kerjakan. Ya kerjakan, Iya. berbuat yang terbaik lah. Gitu. Pastinya ada amalnya Pak ya, Yo. amal ibadahnya kalau Amal ibadah. ikhlas ya Pak. Insya Allah. Jadi kerja di BPBD ini Hmm. itulah ya seninya kita bisa berbuat Heeh. terhadap masyarakat yang tertimpa musibah. Iya, Itu benar luar biasa. sekali, Pak. Luar biasa. Kalau kita menjiwai insya Allah ada semacam apa ya kebahagiaan, Iya, benar. kebahagiaan apalagi kalau dilakukan dengan ikhlas. Jadi ya mungkin kita tidak akan mendapat reward berupa piagam dan sebagainya di dunia, Bu, ya. Siap. Tapi insya Allah kalau di akhirat nanti kita akan dapat itu Amin. macam-macam Benar. piagam dari Yang Maha Kuasa. Amin, Nanti. benar sekali Pak. Jadi jangan berharap kalau bekerja di BPBD akan mendapat apa namanya itu piagam atau penghargaan. Iya, kaya raya katanya. Apalagi kalau mencari ini, Iya, benar ya, sekali. mencari apa sebongkah berlian. Oh, sebongkah berlian ya Pak. Mungkin kawan-kawan yang di lapangan mungkin sambil apa penanggulangan bencana dapat ini sebongkah berlian. Belum pernah ya Pak ya. Tapi batu aki kali pernah ya Pak ya. Itu. Itulah seninya Iya. di bekerja di Benar. penanggulangan bencana. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu. Ya Pak, terima kasih Pak, luar biasa hari ini Bapak bisa hadir di tengah-tengah kami sebagai inovator yang membuat aksi perubahannya ya Pak. Ya. Nah, dengan tim reaksi cepat ini, Reaksi apalagi di cepat. kabupaten ini yang terorganisir, nanti mudah-mudahan tim ini solid dan bisa kerja bareng-bareng dan yang pastinya seperti Bapak bilang tadi menjadi amal ibadah yang pasti itu sekali Pak ya. Insya Allah ini sebenarnya aksi perubahan ini bukanlah ini sederhana Bu, Siap. tapi insya Allah akan bermanfaat dan akan berkelanjutan. Jadi tidak hanya sebatas konsep Benar Pak. di atas kertas saja, tetapi ini diharapkan tetap bisa berkelanjutan. Jadi tetap bermanfaat. Iya benar Pak. Apa kita punya program yang muluk-muluk, tetapi nyatanya tidak agak kesulitan diaplikasikan. Iya benar Pak, tidak bisa jalan ya Pak Tidak ya. bisa Iya. jalan. Nah, itu poin pentingnya, insya Allah ada kemanfaatannya, Iya. kebermanfaatannya. Bagaimana Pak, apakah ini sudah dikomunikasikan dengan pimpinan-pimpinan kita yang di Kabupaten Oku Selatan maupun di provinsi Pak seperti itu? Ya, jadi terkait dengan rencana aksi ini sudah kita komunikasikan, minta saran, arahan dari para pimpinan kita. Alhamdulillah mendapat dukungan. Semua memberi dukungan, diantaranya Pak Bupati. Bupati Oku Selatan. Saya Popo Ali, Bupati Kabupaten Oku Selatan. Dalam kesempatan ini memberikan dukungan atas aksi perubahan atas nama Koni Ramli SPD selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Oku Selatan dengan judul Aksi Perubahan Strategi Akselerasi Penanggulangan Bencana dengan pembentukan dan pengorganisasian Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Kabupaten Oku Selatan. Jadi, lalu Ketua DPRD Kabupaten Oku Selatan juga memberi dukungan. Sudah itu untuk melegalisasi ini ya, Pak ya, Sekda benar Kabupaten Oku Selatan juga sangat mendukung. Saya M. Rahmatullah, SSTP MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan ini memberikan dukungan terhadap aksi perubahan strategi akselerasi penanganan bencana melalui pembentukan dan pengorganisasian tim reaksi cepat penanggulangan bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan juga memberi dukungan. Saya Haji Riansa, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ini mendukung aksi perubahan atas nama Koni Ramli, Kepala BPBD Oku Selatan, dengan tema
strategi akselerasi penanggulangan bencana dengan pembentukan dan pengorganisasian tim reaksi cepat penanggulangan bencana di Kabupaten Oku Selatan. Dan juga Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang ada di provinsi juga, Pak Ansori juga memberikan dukungan. Saya Ansori, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Kabak Hukum. Ya. Saya Yusrinawati SHMT, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, mendukung strategi akselerasi penanganan bencana melalui pembentukan dan pengorganisasian tim reaksi cepat penanggulangan bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Untuk melegalisasi ini, ya, Pak, ya, Setda benar Kabupaten sekali. Oku Selatan juga sangat mendukung terkait dengan ini produknya berupa ini Bu, apa namanya itu SK, jadi Iya, semacam SK. produk hukum lah ini. Ya, outcome-nya Pak, hasilnya nanti. Ya. Jadi juga sangat mendukung terkait dengan apa yang kita lakukan ini. Iya, BKPSDM. Ya, sudah itu terakhir kami kemarin minta dukungan terhadap Kepala BKPSDM. Saya Eva Nirwana, SCPMM, Kepala BKPSDM Kabupaten Ogan Komering Selatan, mendukung penuh rencana aksi perubahan strategi akselerasi penanggulangan bencana dengan pembentukan dan pengorganisasian tim reaksi cepat penanggulangan bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Nah ini Pak yang Kabupaten penting, Selatan. karena Ya. yang digerakkan ini memang sumber daya Ya, manusianya, sumber daya Pak. manusianya yang ada tersebar di seluruh Benar. stakeholder yang ada, Iya. OPD teknis Iya. itu kita libatkan. Iya. Nah, beliau sangat support Sangat terkait dengan support. program ini. Iya, Jadi benar. insya Allah ini mendapat apresiasi dari semua pihak, Bu. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita kemukakan rencana aksi ini mendapat dukungan dan apresiasi, sehingga mereka memandang ini memang dibutuhkan untuk organisasi, karena tim reaksi cepat ini adalah representatif dari kehadiran pemerintah daerah pada saat terjadi bencana yang diorganisir atau dikoordinir oleh BPBD. Mungkin itu poin pentingnya Iya, Pak. kenapa mereka mendukung rencana aksi ini. Iya, kami juga mengutip dari seorang ahli bilang kalau terjadi bencana orang per orang itu akan menjadi relawan otomatis seperti Ya. itu, akan punya rasa ingin menolong seperti Ingin itu. menolong. Nah, jadi mereka pasti dari mulai pimpinan sampai ke bawah ya Pak Ya. mendukung sekali program ini Pak. Mungkin itu Kami yakin juga insya Allah tim yang ada di dalam stakeholder yang ada di dalam SK ini Pak ya, termasuk dengan organisasi, insya Allah mereka welcome sekali ikut serta di dalam tim ini ya Pak ya. Ya, Sudah menunggu betul. sekali ini wadah seperti ini Pak ya. Baik Sobat BPBD, hari ini kita sudah bincang-bincang, alhamdulillah luar biasa bersama tokoh dari kebencanaan ya, Bapak Koni ya. Nah ini terakhir sekali Bapak Koni Ramli. Nah ini dia, salam tangguh. Tangguh itu jargon BPBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadilah kok. Woi kok kawan. Berapa menit kok? Berapa menit kok kamu nih jadi? Jam belum. Astagfirullahaladzim, kering Pak. Masih kurang itu. Apa nih?